Halo semua, senang jumpa lagi di Nyambung, program podcast di Spotify dan YouTube yang membuatmu paham dan terhubung dengan isu-isu penting di sekeliling kita. Bersama saya Dina Praptora Harja dan co-host saya Nadila Amani. Oke. Menarik sekali aku mendengarkan perbincangan Pak Frans sama Bu Dina. Iya, menarik juga Nadila memang. Dan di sini kita perlu lihat ya bahwa pada dasarnya manusia itu selalu ingin saling membantu ya, karena kalau seiring dengan meningkatnya cakupan kesehatan lewat asuransi, ternyata yang menarik di sini meningkat pula animo masyarakat untuk berpartisipasi sebagai peserta. Nah, itu yang kadang-kadang kalau dalam konteks Indonesia masih sering diragukan. Orang hanya berpikir bahwa pasien itu semata-mata hanya mencari keuntungan lah dari sistem JKN. Itu yang kadang-kadang saya masih kurang sreg ya ketika mendengar dialog-dialog di kalangan publik kita ya, yang mengesankan bahwa kalau jadi pasien itu cuma cari untungnya aja gitu ya. Mereka kurang melihat bahwa di kalangan masyarakat pada umumnya, saya katakan pada umumnya, bahkan bukan hanya kalangan berkebutuhan khusus atau yang kurang mampu tadi, tapi pada umumnya pasien itu sebenarnya akan mengalami beban penyakit ya, atau kalau istilah globalnya itu ada burden of disease gitu. Ketika orang menderita satu penyakit, apalagi yang kronis, apalagi yang fatal, maka bukan hanya si orang itu yang kemudian keseluruhan hidupnya akan berubah, entah dia jadi lebih sulit bekerja, tidak bisa bekerja dengan pola jam kerja yang normal karena badannya tidak mampu, tetapi bukan berarti kemudian orang ini juga berhak di terminasi hubungan kerjanya atau mengalami PHK kan. Nah, dalam situasi yang sulit seperti itu, apalagi keluarganya mungkin masih punya tanggungan anak-anak atau istrinya ternyata belum pernah punya pengalaman bekerja, itu yang disebut needs tadi, yang disebut kebutuhan khusus yang juga perlu diperhatikan. Jadi hal-hal seperti ini yang masih minim ya dipahami di konteks Indonesia. Orang dianggapnya semua sama, kalau dia mau ikut jaminan sosial ya dia harus bayar, itu aja selesai. Padahal masalahnya tidak berhenti di situ. Ada hal-hal khusus yang berbeda untuk setiap pasien. Nah, tadi saya ralat sedikit yang Pak Frans sebut tadi, komunitas penderita gagal ginjal tadi disebutnya KPCDI, komunitas pasien cuci darah Indonesia. Ini kelompok yang luar biasa menurut saya ya, karena bukan hanya mereka berorganisasi untuk membantu sesama pasien yang sudah biasanya divonis akan sangat sulit ya hidupnya, dan karena dia harus selalu cuci darah, tetapi mereka justru banyak sekali terlibat aktif dalam menyuarakan dukungan-dukungan bagi kelompok-kelompok yang membutuhkan. Jadi bahkan di tahun 2020 mereka sempat mengajukan tuntutan ke Mahkamah Agung dan dikabulkan untuk membatalkan satu peraturan pemerintah untuk menaikkan tarif iuran BPJS. Jadi luar biasa ya upaya mereka itu untuk membantu sesama pasien gitu. Nah, mungkin Pak Frans bisa ada yang mau ditambahkan dalam hal konteks patient navigation di Indonesia ke depannya ini, sustainability-nya seperti apa teman-teman yang sekarang bergerak di sana, apalagi dalam konteks COVID mungkin kita perlu juga nih kasih gambaran pada pendengar Nyambung. Saya pikir untuk masa depan, patient navigation ini sebetulnya satu kelompok yang sangat promising ya untuk membantu masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang menghadapi hambatan ketika mereka mengakses sistem JKN. Tapi memang dilemanya adalah kalau kelompok ini diformalisasi, maka kekhawatirannya bahwa anggota dari kelompok navigator ini akan sibuk dengan urusan-urusan yang bersifat administratif. Dan kita tahu sendiri bahwa kalau sudah urusan administratif, maka perlu ada namanya
gaji, perlu adanya pencarian dana, dan perlu ada kantor, dan lain perlu izin dan lain sebagainya. Dan rasanya mereka tidak mampu untuk melakukan itu. Karena kalau mereka melakukan itu, maka fokus utamanya untuk membantu masyarakat yang tidak mampu justru semakin berkurang. Tapi di sisi lain, kalau mereka tidak melakukan formalisasi, dalam arti ada satu organisasi yang memang perlu ada pendidikan, update pengetahuan tentang JKN, undang-undang kesehatan, penyakit tertentu, dan lain sebagainya, maka mereka juga kurang maksimal untuk membantu pasien yang mungkin akan mengalami gejala-gejala yang baru ya, khususnya pasca COVID ini gitu. Nah, saya pikir ini harus, saya pikir jalan tengahnya adalah mungkin bisa diberikan satu pelatihan khusus dalam kaitan dengan COVID, apa yang harus dilakukan oleh navigator dalam ketika mereka menerima pasien COVID, pasca COVID ataupun yang baru kena COVID ya. Langkah-langkahnya apa? Itu mungkin ada training dari pemerintah supaya mereka jauh lebih bisa siap memberikan nasihat kepada mereka sebelum membawa pasien itu ke rumah sakit. Misalnya, oke, Ibu silakan atau Bapak silakan istirahat di rumah dulu, isolasi mandiri, diberitahu ya caranya apa, obatnya apa, vitaminnya apa. Nah, itu mungkin membantu sehingga mereka tidak harus ke rumah sakit, karena di rumah sakit kan fasilitasnya pun juga sudah sangat terbatas gitu. Saya pikir seperti itu yang ke depan yang harus dilakukan. Tapi juga saya yakin dengan semakin membaiknya sistem JKN, maka dari pasien navigator ini pun juga akan semakin mengimbangi perbaikan-perbaikan tersebut. Makanya kita juga belum tahu tapi caranya gimana, mungkin gitu. Setuju Pak, apalagi kan sekarang lagi pandemi ini, banyak orang-orang yang sebenarnya kena tapi bisa diisolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Jadi sebenarnya peran komunitas itu juga penting juga ya, Bu Dina, Pak Frans. Kalau menurut Bu Dina gimana? Ya, menurut saya ke depan ini input-input dari kelompok-kelompok navigator yang nanti secara bertahap kita share lah ya, di nyambung bentuknya apa saja. Ada yang di setiap daerah punya kekhasan masing-masing, siapa saja penggeraknya. Bahkan nanti suatu saat kita undang juga, mudah-mudahan kita bisa ajak teman dari KPCDI ya untuk juga share, karena ada macam-macam bentuk lah intinya yang ada di Indonesia yang terlibat dalam patient navigation. Nah, semua ini sebenarnya memberi input pada otoritas JKN. Jadi kalau saya pikir alih-alih berpikir untuk membuat ini sebagai satu hal yang terlembagakan, kemudian diformalisasi gitu, memang pada saat ini jauh lebih baik masukan-masukan dari mereka itu dilihat polanya dan diperbaiki administrasi kependudukan kita, administrasi sistem JKN-nya, agar jangan sampailah ada penyamarataan pasien yang batuk pilek biasa atau sakit-sakit yang hanya perlu rawat jalan disamakan dengan pasien yang kronis yang harus bolak-balik setiap saat, setiap waktu memang harus minum obat, dengan pasien yang sudah terminal ya, sudah betul-betul sudah nggak mampu berdiri, udah nggak mampu nunggu lama-lama, itu diperlakukan sama, harus antre, harus setor muka sebelum bisa dapat layanan. Itu menurut saya betul-betul nggak bisa diterima terus begitu sepanjang waktu. Jadi harus ada perbaikan, memang harus ada pemilahan ya, pemilahan layanan agar masing-masing nanti menerima kebutuhannya dengan lebih baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya pikir perlu ada affirmative action ya. Tidak semua daerah di Indonesia ini punya inisiatif patient navigation seperti yang ada di Jakarta atau daerah Pulau Jawa pada umumnya ya. Di daerah-daerah yang sebenarnya juga bukan berarti nggak ada masalah kesehatan, di pulau-pulau, di perbatasan, mereka itu membutuhkan bantuan yang sama, pendampingan yang sama, tapi nggak ada kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dan paham soal itu. Nah, tapi kan kembali ini artinya input buat pemerintah, berarti di daerah-daerah seperti itu butuh ditempatkan petugas-petugas JKN, petugas BPJS ya,
bekerja sama dengan masyarakat mungkin bisa, atau memang khusus petugas JKN yang terlatih di situ menangkap pola-polanya, kemudian hadir di tengah masyarakat, orang boleh datang ke dia, tanya, minta tolong, sehingga kalau sampai ada masalah administrasi diselesaikannya di situ gitu. Jangan kembali lagi dipulangkan pada masyarakatnya, orang itu harus perbaiki data dulu baru bisa disembuhkan penyakitnya ya, keburu makin parah penyakitnya kan. Jadi dan saat COVID ini sebenarnya menurut saya satu hal yang mau saya tambahkan dari pernyataan Pak Frans yang harus digiatkan itu pencegahan. Jadi bagaimana program-program pencegahan itu bisa diintegrasikan dengan lebih baik dalam program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga para navigator kemudian juga para tenaga-tenaga kesehatan ini punya pesan yang sama gitu ya, terkait cara-cara mencegah COVID yang lebih baik. Kalau ya bukan sekedar hanya 5M atau 6M atau nanti jadi 7M atau 8M ya, tapi lebih pada situasi misalnya lingkungan tempat mereka tinggal, berarti harus seperti apa, diminimalisir agar tidak mudah terjadi penularan gitu kan. Kalau cuman bilang jarak 2 meter, lah kalau rumahnya cuman ukuran 3x3 gimana gitu kan. Jarak sama tetangga itu nggak ada halaman terpisah gimana gitu. Jadi bicara tuh harus konkret gitu ya dalam situasi yang ada di masyarakat. Kalau itu sampai suasananya memang nggak bisa jaga jarak sama sekali, bagaimana mencegah agar RT yang lain nggak sampai tertular misalnya kayak gitu kan. Jadi perlu ada terobosan-terobosan dan itu harus duduk bersama dengan para epidemiolog, para ahli kesehatan masyarakat, juga para navigator, supaya kemudian pesannya ini meluas gitu loh di semua daerah, dan orientasinya jangan cuman treatment tetapi juga pencegahan. Nah, itu kalau menurut saya yang juga perlu diperhatikan, Nadila. Menarik ya topik kita hari ini, mudah-mudahan berguna ya buat teman-teman terutama yang studi S2, S3 soal jaminan kesehatan, epidemiologi juga atau sejumlah jaringan saya yang memang bekerja juga di instansi pemerintah dan berusaha untuk terus memperbaiki sistem. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua ya. Iya, semoga bermanfaat. Soalnya diskusi hari ini menarik banget sih Bu Dina. Apalagi kalau misalnya tadi yang Bu Dina dan Pak Frans bilang kan berarti navigator ini sebenarnya bisa dijadikan alat untuk input buat pemerintah ya Bu Dina, untuk improve pelayanan kepada masyarakat, untuk minta masukan. Sebenarnya nih setiap daerah tuh nggak perlunya keadilan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, bukannya disamaratakan. Seperti itu ya Bu Dina ya. Betul sekali. Kita terima kasih pada Pak Frans yang sudah hadir dalam episode Nyambung kali ini. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu lagi Pak Frans. Terima kasih. Terima kasih Pak Frans. Terima kasih Bu Dina, Mbak Nadila. Saya pikir diskusi kita memang menarik ya, karena juga satu hal yang menurut saya penting kenapa pasien navigation hadir di Indonesia, karena Indonesia itu heterogen, beraneka macam agama, suku dan budaya, sehingga dibutuhkan orang-orang yang memang memahami satu persatu komunitas tersebut ya. Beda dengan negara Eropa yang mungkin hanya satu homogen ya, dari jenis agamanya atau asal usulnya dan lain sebagainya. Oke, terima kasih atas undangannya. Semoga nanti saya bisa berbicara lagi dalam diskusi yang menarik ini. Terima kasih. Wah, terima kasih Pak Frans. Semoga bisa kita undang lagi Pak Frans. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.